Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Sejak NASA berhasil mendemonstrasikan penerbangan X-51A Wave Rider bermesin scramjet pada pertengahan tahun 2010, pengembangan pesawat berkecepatan hypersonic semakin memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Para ahli memprediksi scramjet akan mampu melesatkan pesawat hingga 15 kali kecepatan suara. Sebagai analogi, jika penerbangan Tokyo ke New York saat ini membutuhkan waktu lebih kurang 18 jam, maka dengan scramjet hanya membutuhkan waktu 2 jam. Apa yang membuat mesin scramjet menjadi mesin yang begitu powerful? Mari simak pembahasan selengkapnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Scramjet adalah varian mesin jet pernapasan udara yang mampu menghasilkan kecepatan penerbangan pada wilayah kecepatan hypersonic. Kata scramjet berasal dari singkatan Supersonic Combustion Ramjet atau ramjet pembakaran supersonik. Konsep mesin scramjet pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Kerfely dan Antonio Ferri selama program Aerospace Plan Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Pada rentang waktu tersebut, berbagai prototipe mesin scramjet eksperimental dibangun dan dilakukan pengujian di darat oleh Amerika dan Inggris. Antonio Ferri berhasil mendemonstrasikan scramjet pada November 1964 yang mampu menghasilkan dorongan bersih sebesar 517 pound force atau 2,3 kN. Sejak saat itu, konsep scramjet terus dikembangkan dan difasilitasi oleh NASA dengan berbagai mitra. Hingga pada akhir Mei 2010, NASA dan Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil mendemonstrasikan penerbangan X-51A Wave Rider selama kurang lebih 200 detik dengan kecepatan Mach 5. Sebuah rekor terbaru dalam kecepatan hypersonic saat itu. Dari segi konsep dan desain, mesin scramjet sama halnya dengan mesin ramjet, yaitu tidak adanya kompresor atau turbin yang berputar, dan mesin tidak dapat berfungsi pada kecepatan 0, melainkan membutuhkan penggerak awal untuk menggerakkan mesin hingga kecepatan operasionalnya, yaitu sekitar Mach 4. Dengan demikian, pesawat bertenaga scramjet harus dipercepat hingga kecepatan yang dibutuhkan dengan bantuan propulsi lain, seperti mesin turbojet, railgun, atau mesin roket. Selain itu, komponen mesin scramjet juga mirip dengan mesin ramjet, yaitu terdiri dari saluran masuk udara yang disebut dengan air inlet, ruang bakar atau combustor, dan saluran pembuangan atau exhaust. Namun perbedaan utama terletak pada bagian air inlet atau saluran masuk udara. Mesin scramjet menggunakan inlet berupa inlet supersonik dengan bagian depan yang lebih runcing. Perbedaan lainnya terletak pada bagian struktur ruang bakar, di mana mesin scramjet memiliki ruang bakar yang lebih sempit dibandingkan ruang bakar ramjet. Tentunya itu semua didesain agar udara yang masuk dapat dibakar pada kompresi yang sangat tinggi untuk menghasilkan dorongan hypersonic. Pesawat bermesin scramjet menggunakan bahan bakar hidrogen cair yang mirip dengan mesin roket. Hanya saja pesawat bermesin scramjet tidak perlu membawa oksigen cair sebagai oksidator seperti halnya mesin roket, karena oksidator tersebut dapat diperoleh langsung dari udara. Sehingga pada penerbangan hypersonic, pesawat yang menggunakan mesin scramjet diklaim lebih unggul daripada pesawat yang menggunakan mesin roket, karena strukturnya yang lebih ringkas dan ringan. Lantas, berapa kecepatan maksimal yang dapat dicapai oleh pesawat bermesin scramjet? Jika mesin ramjet dapat melesatkan pesawat hingga Mach 6 atau sekitar 7.400 km per jam, maka sebuah scramjet dapat melesatkan pesawat hingga Mach 15 atau sekitar 18.300 km per jam. Hal tersebut sangatlah menakjubkan. Uji darat dari mesin scramjet telah menunjukkan potensi tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada pesawat yang benar-benar terbang pada kecepatan tersebut. Mesin scramjet masih dalam tahap pengembangan eksperimental dan sangat sedikit yang benar-benar dibangun dan diterbangkan. Adapun contoh pesawat terbang demonstrator yang menggunakan mesin scramjet antara lain NASA X-43A dan Boeing X-51A Wave Rider. Meskipun scramjet secara konseptual sederhana, implementasi sebenarnya dibatasi oleh tantangan teknis yang sangat ekstrim. Penerbangan hypersonic di atmosfer akan menghasilkan tarikan yang sangat besar, yang saat ini mustahil mampu ditahan oleh manusia sebagai pilot uji coba. Dan suhu yang ditemukan di pesawat jauh lebih besar daripada suhu udara sekitarnya, bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Material umum seperti aluminium atau bahkan titanium sekalipun tidak dapat digunakan untuk membangun pesawat bermesin scramjet.
Untuk itu diperlukan material khusus untuk membangun pesawat yang tahan terhadap suhu yang sangat ekstrim, serta melengkapinya dengan sistem pendinginan aktif yang mampu mensirkulasikan pendinginan ke seluruh bagian pesawat. Selain itu, mempertahankan pembakaran dalam aliran supersonik menghadirkan tantangan tambahan, karena bahan bakar harus diinjeksikan, dicampur dan dibakar dalam milidetik. Hingga saat ini, semua uji coba yang telah dilakukan pada mesin scramjet hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan tidak pernah dirancang untuk bertahan dalam penerbangan yang lama. Itulah pembahasan mengenai mesin scramjet sebagai solusi penerbangan cepat di masa depan. Akankah hal tersebut terwujudkan? Mari kita bahas di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.